Pernah kepikiran nggak sih soal beton? Iya, benda abu-abu yang ada di mana-mana itu. Kelihatannya membosankan ya, tapi percaya deh, di balik tampilannya yang sederhana, ada ilmu luar biasa yang menopang seluruh peradaban modern kita. Hari ini kita bakal bongkar rahasia kenapa dunia kita ini nggak ambruk. Coba deh bayangin, dari kita bangun tidur di kamar, jalan di trotoar, lewat di jembatan layang, sampai kita kerja di gedung pencakar langit, semuanya, bener-bener semuanya, itu ditopang oleh beton. Material ini tuh udah kayak fondasi tak terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari, kenapa beton begitu penting? Terus kita cari tahu, kenapa bangunan bisa gagal? Kita bongkar bahan rahasianya, lalu kita lihat gimana sistem modern jadi solusinya. Setelah itu, kita intip sedikit masa depannya, dan terakhir, kita bakal punya cara pandang baru soal bangunan di sekitar kita. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Beton ini kan ada di mana-mana. Tapi justru karena saking umumnya, kita sering salah paham soal material ini. Yuk kita luruskan dulu. Kalau Anda kira beton itu penemuan modern, salah besar. Sejarahnya udah ribuan tahun loh, dari zaman Mesir kuno sampai Romawi dengan panteonnya yang megah. Tapi, yang bikin beda zaman sekarang itu skalanya. Coba bayangin, saat ini, beton adalah zat yang paling banyak dipakai manusia di seluruh planet ini. Nomor 2 setelah air. Gila kan? Terus kenapa harus beton? Kenapa nggak yang lain? Jawabannya simpel banget. Ekonomi. Mau bangun apapun dalam skala besar, gedung, jembatan, jalan tol, beton hampir selalu jadi pilihan paling masuk akal dari segi biaya. Jauh lebih murah daripada baja, makanya dunia kita ini dibentuk oleh beton. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Kalau kita udah pakai beton ribuan tahun, kok masih aja kita dengar berita jembatan ambruk atau gedung runtuh? Kenapa? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena ini bukan soal yang biasa kita kira. Zaman sekarang kan teknologinya udah canggih banget. Insinyur punya software super canggih buat ngitung semuanya sampai presisi. Harusnya aman dong. Terus di mana letak salahnya? Apa desainnya yang keliru? Atau ada sesuatu yang lain yang sering banget kita lewatkan? Ini dia biang keladinya. Hampir semua kegagalan struktur itu bukan karena salah desain. Desainnya justru udah super aman, bahkan dilebihin kekuatannya hampir 2 kali lipat. Masalah sesungguhnya itu ada di eksekusi, di lapangan. Satu kesalahan kecil saat pengerjaan bisa merusak seluruh perhitungan canggih yang udah dibuat. Disinilah pertempuran sebenarnya. Nah, ini istilah yang pas banget buat ngegambarin soal beton. Kelihatannya gampang kan? Cuma campur semen, pasir, batu, sama air. Apa susahnya? Tapi ternyata untuk dapat hasil yang benar-benar kuat dan sesuai standar, itu susah banget, penuh jebakan. Jadi, kalau masalahnya ada di eksekusi, solusinya apa dong? Ternyata, jawabannya ada di satu prinsip ilmiah yang jadi kunci segalanya dalam dunia perbetonan. Inilah bahan rahasia yang paling penting. Dan inilah dia, rasio air semen. Ini penting banget. Perbandingan antara jumlah air dan semen ini jadi penentu mutlak kekuatan beton. Simpelnya gini, makin banyak airnya, makin lemah betonnya. Makin sedikit airnya, betonnya bakal makin kuat. Sesederhana itu, tapi ini yang paling sering disepelekan. Analogi ini keren banget kan? Nambahin air ke adukan beton biar lebih gampang dituang itu sama kayak nambahin air ke soto yang rasanya udah pas. Tujuannya biar dapat lebih banyak, tapi yang terjadi malah rasanya jadi hancur. Kualitas beton pun begitu, langsung anjlok. Coba bayangin skenario ini. Sopir truk pengaduk beton biar kerjanya cepat, nambahin seember air ke adukan. Kelihatannya sepele, tapi tindakan itu langsung merusak rasio air semen yang udah dihitung matang-matang. Reaksi kimianya jadi kacau, kekuatan betonnya drop. Dan akhirnya, terciptalah kelemahan tersembunyi di dalam struktur. Bahaya banget. Nah, karena satu tindakan kecil dari satu orang aja bisa berakibat fatal, kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan individu. Solusinya adalah sistem. Keseluruhan proses pembuatan beton harus dikelola kayak pabrik canggih, bukan kerjaan serabutan. Proyek-proyek modern yang berhasil itu kuncinya di sini. Ada quality control yang ngecek terus di lapangan. Ada quality assurance yang mastiin sistemnya benar dari hulu ke hilir. Ada ratusan SOP untuk setiap detail pekerjaan. Dan datanya terus dianalisis buat perbaikan. Jadi kualitas itu bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah sistem yang disiplin. Ini bedanya langit dan bumi. Pola pikir lama itu fokusnya yang penting cepat dan untung. Kalau ada salah, nanti kita perbaiki. Tanggung jawabnya perorangan. Pola pikir modern itu beda total. Fokusnya ke sistem dan pencegahan. Motonya, cegah masalah sebelum terjadi. Dan kalau ada apa-apa, yang bertanggung jawab ya sistemnya, bukan cuma satu orang.
Ada cara cerdas nih buat memahami ini. Standar industri kayak SNI itu ibarat kitab sucinya para insinyur. Isinya aturan-aturan mutlak yang gak boleh dilanggar. Tapi buat kerja di lapangan, butuh kitab tafsirnya, yaitu panduan-panduan praktis yang ngejelasin gimana cara menerapkan aturan itu dalam kondisi dunia nyata yang rumit. Oke, kita udah lihat betapa pentingnya sistem. Sekarang, yuk kita sedikit mengintip ke masa depan. Karena beton ini bukan material yang gitu-gitu aja loh, dia terus berevolusi jadi makin canggih. Dulu, beton normal itu kekuatannya sekitar 20-40 megapascal. Sekarang, ada yang namanya High Performance Concrete atau HPC. Kekuatannya bisa lebih dari 100. Artinya apa? Kita bisa bangun gedung lebih tinggi dengan tiang-tiang yang lebih ramping. Jadi, ruang di dalamnya bisa lebih lega. Keren kan? Terus ada lagi yang namanya Self-Compacting Concrete atau SCC. Ini beton ajaib. Dia bisa ngalir sendiri kayak cairan kental, mengisi setiap sudut cetakan yang paling rumit sekalipun tanpa perlu digetarkan. Cocok banget buat desain-desain arsitektur yang aneh-aneh. Cuma ya itu, ada harga dan rupa. Teknologi ini masih mahal banget. Oke, dari semua obrolan kita tadi, apa sih satu hal paling penting yang harus kita ingat? Apa intinya dari semuanya? Inilah intinya. Kekuatan sebuah jembatan atau gedung itu bukan cuma soal kualitas semennya. Jauh lebih penting dari itu adalah proses pembuatannya. Material sebagus apapun bakal sia-sia kalau prosesnya ngawur. Sebaliknya, proses yang disiplin dan terkontrol akan menghasilkan struktur yang aman dan awet sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kuncinya ada di proses. Jadi, lain kali Anda lewat jembatan atau masuk ke sebuah gedung tinggi, coba deh berhenti sejenak. Ingat bahwa di balik dinding abu-abu yang kokoh itu ada sebuah sistem, ada ilmu, dan ada kedisiplinan luar biasa yang bekerja tanpa henti untuk menjaga kita semua tetap aman. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.